Selamat menonton, dan jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah asisten dari admin Ana Abrori Channel, yang akan memandu kawan-kawan semua, dalam pembahasan soal-soal seleksi CPNS dan P3K tahun 2023, dengan formasi jabatan asisten pelatih olahraga ahli pertama. Dengan tema, dasar-dasar keilmuan olahraga dan dasar-dasar ilmu kepelatihan olahraga. Bagian kedua. Jika teman-teman membutuhkan modul soal P3K yang lebih lengkap untuk semua formasi jabatan, dapat menghubungi link di deskripsi video ini. Harganya hanya Rp50.000, yaitu berupa e-book file PDF yang berisi ratusan soal latihan dan pembahasan, meliputi soal-soal teknis atau kompetensi bidang, TIU, TWK, TKP, manajerial, sosial kultural dan wawancara. Oke, baiklah teman-teman semua, mari kita awali belajar kita dalam video kali ini dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita langsung masuk dengan soal yang pertama. 1. Pada level keahlian pertama di bidang olahraga, tugas utama seorang asisten pelatih adalah A. Melakukan evaluasi prestasi atlet secara reguler. B. Mengatur jadwal dan rencana latihan yang efektif. C. Mendesain program latihan yang memenuhi kebutuhan individu atlet. D. Memberikan motivasi dan dukungan moral kepada atlet. Jawaban yang tepat B. Mengatur jadwal dan rencana latihan yang efektif. Pembahasan, seorang asisten pelatih pada level keahlian pertama bertanggung jawab untuk mengatur jadwal dan rencana latihan yang efektif bagi atlet. Hal ini meliputi penentuan waktu dan tempat latihan yang tepat, pemilihan metode latihan yang sesuai, serta pemantauan terhadap perkembangan atlet selama latihan. 2. Dasar-dasar keilmuan olahraga mencakup A. Kondisi fisik dan fisiologi tubuh manusia. B. Psikologi olahraga dan motivasi. C. Anatomi dan biomekanika gerakan tubuh. D. Semua jawaban di atas benar. Jawaban yang tepat D. Semua jawaban di atas benar. Pembahasan, dasar-dasar keilmuan olahraga meliputi pengetahuan mengenai kondisi fisik dan fisiologi tubuh manusia, psikologi olahraga dan motivasi, serta anatomi dan biomekanika gerakan tubuh. Pengetahuan ini penting bagi seorang asisten pelatih dalam mendesain program latihan yang efektif dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi performa atlet. 3. Fungsi utama kepelatihan olahraga adalah A. Meningkatkan prestasi atlet secara individu dan tim. B. Mengembangkan kemampuan teknis dan taktis atlet. C. Membangun kepercayaan diri dan mental tangguh pada atlet. D. Semua jawaban di atas benar. Jawaban yang tepat D. Semua jawaban di atas benar. Pembahasan, fungsi utama kepelatihan olahraga adalah meningkatkan prestasi atlet secara individu dan tim, mengembangkan kemampuan teknis dan taktis atlet, serta membangun kepercayaan diri dan mental tangguh pada atlet. Seorang asisten pelatih perlu memahami dan mampu menerapkan hal-hal ini dalam latihan dan kompetisi. 4. Dalam memilih metode latihan yang tepat, seorang asisten pelatih perlu mempertimbangkan A. Tujuan dan target latihan atlet. B. Kondisi fisik dan kemampuan atlet. C. Waktu yang tersedia untuk latihan. D. Semua jawaban di atas benar. Jawaban yang tepat D. Semua jawaban di atas benar. Pembahasan, saat memilih metode latihan yang tepat, seorang asisten pelatih perlu mempertimbangkan tujuan dan target latihan atlet, kondisi fisik dan kemampuan atlet, serta waktu yang tersedia untuk latihan. Hal ini penting agar latihan dapat dilakukan dengan efektif dan hasil yang optimal dapat dicapai. 5. Salah satu faktor penting dalam pembinaan atlet adalah A. Kedisiplinan atlet dalam menjalankan latihan. B. Kualitas sarana dan prasarana olahraga yang digunakan. C.
Dukungan keluarga dan lingkungan atlet. D. Tingkat motivasi dan semangat juang atlet. Jawaban yang tepat C. Dukungan keluarga dan lingkungan atlet. Pembahasan, salah satu faktor penting dalam pembinaan atlet adalah dukungan keluarga dan lingkungan atlet. Dukungan ini memberikan motivasi dan semangat juang yang tinggi bagi atlet dalam mencapai prestasi yang diinginkan. Seorang asisten pelatih perlu memahami hal ini untuk memaksimalkan potensi atlet. 6. Apa yang dimaksud dengan kebugaran jasmani secara umum? A. Kemampuan tubuh untuk melakukan gerakan secara efisien. B. Keseimbangan antara kekuatan dan kecepatan tubuh. C. Kapasitas tubuh dalam mempertahankan kinerja fisik dalam waktu lama. D. Semua jawaban di atas benar. Jawaban yang tepat D. Semua jawaban di atas benar. Pembahasan, kebugaran jasmani secara umum mencakup kemampuan tubuh untuk melakukan gerakan secara efisien, keseimbangan antara kekuatan dan kecepatan tubuh, serta kapasitas tubuh dalam mempertahankan kinerja fisik dalam waktu lama. Asisten pelatih perlu memahami konsep ini untuk merancang latihan yang sesuai dengan kebutuhan atlet. 7. Apa yang dimaksud dengan teknik olahraga? A. Cara melaksanakan gerakan atau tindakan dalam suatu cabang olahraga. B. Pemilihan strategi dan taktik dalam bertanding. C. Rencana dan jadwal latihan atlet. D. Semua jawaban di atas benar. Jawaban yang tepat A. Cara melaksanakan gerakan atau tindakan dalam suatu cabang olahraga. Pembahasan, teknik olahraga merupakan cara melaksanakan gerakan atau tindakan dalam suatu cabang olahraga. Seorang asisten pelatih perlu menguasai teknik-teknik ini agar dapat memberikan instruksi yang tepat kepada atlet, memperbaiki teknik yang kurang baik, dan mengembangkan teknik yang lebih baik. 8. Apa yang dimaksud dengan periodisasi latihan? A. Pembagian latihan menjadi periode waktu tertentu dalam satu musim. B. Penentuan tingkat intensitas dan volume latihan. C. Pengaturan urutan materi latihan dalam sesi latihan. D. Semua jawaban di atas benar. Jawaban yang tepat A. Pembagian latihan menjadi periode waktu tertentu dalam satu musim. Pembahasan, periodisasi latihan merupakan pembagian latihan menjadi periode waktu tertentu dalam satu musim. Hal ini melibatkan penentuan tujuan dan fokus latihan dalam setiap periode, serta pengaturan intensitas dan volume latihan sesuai dengan tahap pembinaan atlet. Seorang asisten pelatih perlu menguasai konsep ini untuk merancang program latihan yang efektif. 9. Dalam kepelatihan olahraga, apa yang dimaksud dengan evaluasi prestasi atlet? A. Penentuan nilai atau skor hasil kompetisi atlet. B. Pemantauan dan analisis terhadap perkembangan atlet selama latihan. C. Perbandingan prestasi atlet dengan atlet lain di tingkat yang sama. D. Semua jawaban di atas benar. Jawaban yang tepat B. Pemantauan dan analisis terhadap perkembangan atlet selama latihan. Pembahasan, evaluasi prestasi atlet melibatkan pemantauan dan analisis terhadap perkembangan atlet selama latihan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kekuatan dan kelemahan atlet, serta untuk menentukan perbaikan atau penyesuaian yang perlu dilakukan dalam program latihan. 10. Keberhasilan seorang asisten pelatih dalam mengembangkan atlet dapat dilihat dari A. Jumlah medali atau prestasi yang diraih atlet dalam kompetisi. B. Tingkat kehadiran dan kedisiplinan atlet dalam latihan. C. Perkembangan kemampuan dan performa atlet dari waktu ke waktu. D. Semua jawaban di atas benar. Jawaban yang tepat D. Semua jawaban di atas benar. Pembahasan, keberhasilan seorang asisten pelatih dalam mengembangkan atlet dapat dilihat dari berbagai indikator, termasuk jumlah medali atau prestasi yang diraih atlet dalam kompetisi, tingkat kehadiran dan kedisiplinan atlet dalam latihan, serta perkembangan kemampuan dan performa atlet dari waktu ke waktu.
Semua aspek ini membantu menilai efektivitas program latihan yang didesain oleh asisten pelatih. Baiklah kawan-kawan semua, kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita dalam video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kawan-kawan semua dapat lulus mengikuti seluruh rangkaian seleksi CPNS dan P3K dari awal sampai akhir nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.